Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mempelajari dalam konten kali ini tentang apa itu teologia. Seperti kata pengantar ataupun kata pembuka dalam konten saya beberapa waktu yang lalu, saya akan mengupas ataupun memberitahukan tentang apa itu teologia Kristen dan apa itu teologia seperti itu. Baiklah, kita akan lihat bahwa berteologi adalah suatu kegiatan orang percaya bersama dengan sesama orang beriman di dalam gereja Tuhan yang universal. Jadi teologia ya tidak hanya milik orang yang belajar ilmu teologi, tidak hanya milik para pendeta, tidak hanya milik penatua diaken, tapi kita semua memikirkan tentang Tuhan, karena itu adalah ilmu tentang Tuhan. Jadi kalau begitu, teologia itu adalah refleksi dari setiap orang di dunia ini, bagaimana dia merasakan perjumpaan dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, lalu dia merumuskannya, lalu dia membuat kesimpulan, sehingga bermacam-macam sekali teologi dalam hidup ini, tidak hanya dalam satu agama. Makanya Kristen juga memiliki sudut pandangnya tentang Tuhan, Buddha juga memiliki seperti itu, Islam, Hindu dan yang lain-lain, agama-agama yang ada di muka bumi ini. Karena itu adalah ilmu tentang Tuhan, maka itu direfleksikan, dirumuskan, hasil perenungan oleh manusia yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita lihat, memang berteologia itu harus selalu kontekstual, menjawab akan apa yang dihadapinya, menjawab akan apa situasi-situasi yang dijalani dalam perjalanan hidup ini. Makanya dia harus sesuai dengan konteksnya. Tuhan itu harus selalu didaratkan. Pemahaman tentang bertuhan itu harus mendarat dalam kehidupan manusia. Jadi orang beriman itu menjelaskan arti imannya dalam kaitan kenyataan hidup di satu tempat atau wilayah tertentu. Makanya kalau kita mengerti dasar dari teologia itu, pencarian tentang Tuhan itu sendiri yang dirumuskan oleh manusia, maka manusia ini banyak sekali merumuskan tentang teologia. Katakanlah teologia Sungai Mekong, penginjilan yang dilakukan oleh penginjil-penginjil berada di tepian Sungai Mekong. Mereka memahami Allah itu sangat begitu luar biasa bagi orang-orang yang ada di bantaran Sungai Mekong. Katakanlah teologi kerbau, Kosuke Koyama memberikan pemahaman tentang teologi kerbau banyak sekali. Mungkin teologi batang pola, teologi batang galuh, batang pisang. Kalau kata orang Karo, batang galuh itu batang pisang. Banyak sekali. Mereka merefleksikan tentang kebaikan Tuhan dalam setiap situasi-situasi kehidupan yang mereka jalani. Jadi yang perlu kita pahami, kata teologi itu berasal dari kata-kata ataupun bahasa Yunani theos yang berarti Allah. Theo itu theos yang berarti Allah, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, percakapan. Jadi dari pikiran ini melahirkan ilmu tentang Allah. Itu manusia yang merumuskan seperti yang dikatakan tadi. Dengan demikian, teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah, berpikir dan berbicara tentang Allah lewat perjumpaannya, lewat perenungannya, lewat apa yang dia rasakan dalam perjalanan hidup ini. Jadi kalau kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, saya akan memberikan salah satu contoh. Pada saat Yakub terbangun dari mimpinya di Betel, mengenai tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan malaikat-malaikat Allah turun naik mendaki tangga itu, maka ia menyadari, Yakub menyadari, sesungguhnya Tuhan ada di tempat itu. Ini tidak lain dari rumah Allah, dan ini adalah gerbang sorga. Yakub merefleksikan, ya, pada saat itu ia sedang berteologi. Jadi bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik penatua diaken, bukan hanya milik kaum ulama, bukan hanya milik pemuka-pemuka agama. Kita semua berteologi. Kita semua memikirkan tentang Allah, merenungkan tentang Allah.
Tapi tentu ada bingkai-bingkainya yang merumuskan itu semua, terkhusus juga dalam teologi Kristen. Ada teologi biblika, yaitu mempelajari tentang kitab-kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari kita mempelajari kitab suci itu, kita akan mendapatkan apa ajaran gereja yang dikatakan dogmatika. Dan dari kita merumuskan ajaran gereja itu, kita akan mendapatkan apa yang namanya etika tentang perbuatan manusia yang dia jalani dalam kehidupan ini. Perbuatan-perbuatan manusia itu yang dinamakan etika dari penjabaran rumusan ajaran itu yang ada di dogmatika. Lalu kita akan lihat bagaimana sejarah-sejarah pengajaran gereja dalam sudut pandang ilmu historika ataupun sejarah gereja. Dan kita akan lihat lagi dalam sudut pandang praktika, teologi praktis. Tidak hanya sekedar konsep berteologi ini, tapi diaplikasikan, diterapkan sehingga dinamakan dengan teologi praktis dalam kehidupan ini. Jadi cabang-cabang seperti itu ataupun pohon itu menjadi sebuah cabang sehingga merumuskan hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya memikirkan tentang Allah, tapi mendaratkan ataupun menerapkan konsep tentang Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam dunia ini. Kita tidak hanya berpikir, tapi kita merasakan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan teologi adalah berbicara tentang hal-hal mengenai Allah, tentang pengalaman manusia mengenai Allah, tanggapan manusia terhadap Allah. Makanya kita terus merumuskan, memikirkan, menerapkan secara aplikatif apa itu teologi, apa itu pemahaman kita tentang Allah. Jadi teologi Kristen bertujuan memikirkan iman gereja sebagai satu keutuhan yang terpadu. Misalnya dari kitab suci, apa pandangan bapak-bapak gereja, pandangan para reformator gereja, pandangan tentang keputusan-keputusan dogma gereja di masing-masing gereja, itu akan terus kita pikirkan sehingga menjadi sebuah keutuhan yang terpadu, menjawab tantangan zaman. Makanya kita perlu memahami teologi itu adalah berpikir tentang Allah, Allah yang melampaui kehidupan kita, Allah yang bergerak maju lebih daripada kita. Artinya dia bergerak maju, tapi dia tidak ketinggalan zaman. Makanya kita harus mendaratkan, mengaplikasikan secara aplikatif pemahaman teologi kita dalam kehidupan yang kita jalani. Tujuannya tidak hanya memperlihatkan keterpaduan di dalam iman Kristen, yaitu bagaimana beberapa doktrin membentuk satu kesatuan, tapi juga menampilkan keterpaduan iman itu dengan kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap lainnya dengannya kita terikat dalam dunia modern. Jadi tidak hanya stuck, tidak hanya belajar tentang teologi orang Yahudi, walaupun di situ juga dasarnya tidak hanya belajar tentang bagaimana cara orang Yunani, bagaimana cara orang Eropa, tapi kita terus memahaminya. Itu nanti akan kita jalani dalam kita belajar konten teologi ini, ya, supaya kita bisa memahami, berbagi, berdialog akan apa yang kita pahami, sudut pandang teologi kita masing-masing. Teologianya boleh berbeda, tapi imannya tetap satu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita berdasarkan mengembangkan pemahaman teologi kita dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati kita semua yang mendengarkan konten teologi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya kami juga terus bersemangat untuk memberikan karya-karya ataupun memberikan pemahaman-pemahaman tentang konten teologi dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin diperkaya, semakin memperdalam iman percaya kita kepada Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.